Saya itu, jujur saya tuh nggak pernah ngerawat pasien COVID ya, sampai sekarang. Mungkin agak bingung ya orang, disitulah gitu ya, titik dimana saya tergerak. Kan selama ini kan nggak pernah ngurusin COVID, terus berasa jauh dari COVID gitu ya. Tiba-tiba teman baik meninggal gitu kan, kaget kan. Jadi AAPRP ini, kalau saya sebut dalam 2 kata, dia adalah isinya trombosit. Jadi rupanya trombosit kita, tahu kan trombosit yang suka orang-orang tuh bilang, oh anak saya sakit demam berdarah, trombositnya tinggal 60.000. Nah itu bendanya, trombosit ya. Dia ada di darah. Trombosit kita itu rupanya mengandung lebih dari 1.100 protein. Dari penelitian-penelitian pendahulu ya, dari jurnal-jurnal orang lain, dinyatakan lebih dari 1.100 proteinnya. Bayangkan trombosit kita tuh nggak bisa dilihat pakai mata ya. Kecil sekali, harus dilihat pakai mikroskop. Di dalamnya ada lebih dari 1.100 protein tuh gimana ya Allah masukinnya ke situ tuh saya nggak ngerti gimana caranya. Maha besar Allah ya. Nah jadi kalau trombosit itu kita pecahkan di luar tubuh, ya di laboratorium, keluar proteinnya, si protein itu yang dikembalikan ke pasien. Jadi caranya ya darah pasien diambil dan sangat sederhana rupanya, jadi darahnya itu hanya 1,5 sendok makan. Selama ini memang teknik yang dipakai pada sekian ribu pasien yang juga pernah kami laporkan di publikasi, kalau untuk kecantikan segala macam kami nggak rubah sama sekali. Darahnya hanya 1,5 sendok makan, lalu trombositnya tuh dipecahkan. Saya suka bilang digebukin gitu supaya orang gampang nangkepnya gitu kan. Trombosit ibu nanti saya gebukin bu. Wah gebukin ya dok. Jadi dia mati dok. Iya dia jadi mati. Terus keluar proteinnya. Dan protein itulah yang ditampung dikembalikan ke pasien. Dan protein itu ada protein anti radang. Tapi ada juga protein pro radang. Jadi memang badan kita tuh seneng kesetimbangan ya. Jadi nggak melulu kayak oh ya wajib masuk anti radang tok gitu, nggak begitu. Jadi harus setimbang. Ya dikembalikannya dalam bentuk infus. Jadi untuk pasien kan jadi terlihat sangat sederhana ya. Ambil darah 1,5 sendok makan, nanti di lab digebukin trombositnya, dikembalikan lagi dalam infus yang semua pasien rawat kan pasti pakai infus kan. Jadi nggak ada akses baru gitu. Jadi nggak ada kayak oh saya udah pakai infus dok, terus saya ditusuk lagi di mana? Nggak begitu. Jadi sangat sederhana. Yang tidak sederhana adalah ternyata menemukan penggebukan yang benar. Jadi di ending AAPRP kami, kalau mau dipakai untuk infus, itu tidak boleh lagi ada trombositnya. Gitu. Dan itu harus dibuktikan. Dan itu ada di paper-paper kami yang terdahulu. Kami membuktikan bahwa dengan teknik yang ini, penggebukan yang jenis ini, di ujung akhir dari AAPRP yang akan diinfus sudah nggak ada trombositnya. Nah, prosesnya cukup sederhana karena ini teknik yang sudah kami pakai 10 tahun lebih ya. Jadi on the way itu kan pasti dicoba ditemukan kan oleh tim saya caranya gimana sih gitu. Tim kami tuh selalu kayak gimana sih supaya lebih cepat, gimana sih supaya lebih baik kan pasti gitu kan. Namanya udah 10 tahun ya. Jadi kami menemukan teknik di mana penggebukannya itu dari depan ambil darah sampai belakang penggebukan selesai itu 1,5 jam. Cukup sebentar karena berarti pasien dapat terapi hari itu juga gitu kan. Dan secara etika mungkin ini yang menyebabkan kaji etik untuk uji klinis ini keluar. Insya Allah kami tidak mencelakakan pasien kan dengan mengambil darah 1,5 sendok makan. Kan darah kita ada 5-6 liter, diambil 1,5 sendok makan nggak mungkin dong, jadi anemia kan nggak mungkin gitu kan. Jadi memang fase 1 dan 2 itu karena dilakukan di ICU ya, parameternya bukan sampai pulih, parameternya adalah sampai keluar ICU. Ya, jadi kan kita menilai parameter itu berdasarkan tempat kita melakukan penelitian gitu kan. Nah jadi misalnya kita penelitiannya jelas-jelas di ICU nih. Oke, berarti kalau dia udah lepas dari ICU, kita udah nggak bisa nulis lagi dong, udah nggak adil dong, udah nggak fair kan.
Jadi selama di ICU itu, dia pakai alat bantu nafas apa, dia perbaikan berapa lama, sitokin dari darahnya nanti turun di hari keberapa, dan berapa lama dia dirawat di ICU. Itu parameternya. Iya, karena kan nanti parameter itu diuji statistik kan. Diuji statistik dibandingkan dengan kontrol yang tidak diberikan penambahan AAPRP, ya kan? Kalau grup AAPRP kan standar protokol nasional plus ajuvan AAPRP. Jadi kalau misalnya di uji klinis kami yang kemarin itu fase 1-2 kan di ICU tuh. Jadi ada 2 kelompok perlakuan. Yang satu adalah kelompok yang diberikan obat standar nasional ditambah AAPRP. Nah, yang satu lagi adalah grup kontrol namanya. Dia terapi standar nasional saja. Dan itu kedua grup itu harus sama terapinya, harus sama persis. Karena nanti jadi bias kan kalau obatnya beda. Hanya saja yang satu diberikan tambahan AAPRP, yang satunya tidak. Jadi PRP ini kami ajukan sebagai terapi ajuvan alias terapi pendamping. Jadi harus fair gitu, harus fair bahwa terapi standar nasionalnya harus tetap dimasukkan. Gak boleh penelitian tiba-tiba kita bilang, saya mau meneliti obat ini. Nah yang kelompok ini gak boleh dikasih obat apa-apa, cuman boleh ini aja, itu gak boleh secara etik. Ya harus tetap, kedua kelompok harus dilindungi dengan terapi yang sudah terstandar. Nah yang diujikan itu ditambahkan gitu, itu etika.